Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Mardiana Angelina dengan NIM 111811274 kelas MA MSDM 18A2 ingin memaparkan materi mengenai penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja menurut Mondi Danu. Penilaian kinerja merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian menurut Tri Widodo, penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaan, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Jadi, penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Teknik untuk menilai kinerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode ranking alternatif dan metode perbandingan berpasangan. Metode ranking alternatif merupakan peringkat karyawan dari terbaik sampai terburuk pada karakter merupakan pilihan lain, karena biasanya lebih mudah untuk membedakan antara karyawan terburuk dan terbaik. Metode peringkat alternatif ini paling populer. Kemudian metode perbandingan berpasangan. Metode perbandingan berpasangan membantu metode peringkat yang lebih tepat untuk setiap sifat dan kuantitas kerja, kualitas kerja, dan sebagainya. Anda memasangkan dan membandingkan setiap bawahan dan setiap bawahan lainnya. Selanjutnya, elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Werther dan Dapis adalah: yang pertama, performance standar; yang kedua, kriteria manajemen kinerja; yang ketiga, pengukuran kinerja; yang keempat, analisa data pengukuran; yang kelima, bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Adapun manfaat penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi karyawan yang dinilai; yang kedua, manfaat bagi penilai; dan yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Manfaat penilaian kinerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, manfaat bagi karyawan yang dinilai; yang kedua, manfaat bagi penilai; dan yang ketiga, manfaat bagi perusahaan. Adapun manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan hidup, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka, umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif, dan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Untuk manfaat bagi penilai, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya, dan pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, dan harapan dan aspirasi mereka. Selanjutnya, manfaat bagi perusahaan, yang diantara lain adalah perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tahapan penilaian kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tahapan perencanaan. Sebagaimana umumnya suatu kegiatan, penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Yang ketiga, pelaksanaan atau performing. Yang keempat, penilaian dan review. Yang kelima, pembuatan laporan hasil. Proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja berarti mengevaluasi saat ini dan masa lalu seorang karyawan, kinerja relatif terhadap standar kinerjanya. Biasanya di setiap perusahaan menggunakan formulir evaluasi.
Penilaian kinerja selalu melibatkan 3 langkah proses penilaian kinerja. Yang pertama, menetapkan standar kerja. Yang kedua, menilai kinerja karyawan secara relatif sebenarnya untuk standar tersebut. Ini biasanya melibatkan beberapa bentuk rating. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu dia untuk menghilangkan kelemahan kinerja atau untuk terus menjalankan di atas nominal. Tujuan penilaian kinerja. Menurut Syaparuddin Alwi, secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat valuation dan development. Yang bersifat valuation antara lain A. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. B. Hasil penilaian digunakan sebagai stepping-vacation. C. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Yang kedua, development. Antara lain A. Prestasi real yang dicapai individu. B. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. C. Prestasi yang dikembangkan. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Menurut Werther dan Davis, ada 2 langkah metode dalam menilai kinerja. Yang pertama, past-based method. Penilaian kinerja atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang kedua, future-based method adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi pegawai dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selanjutnya, pengertian balance scorecard. Balance scorecard merupakan sebuah konsep pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David T. Norton sebagai metode pengukuran kinerja komprehensif yang tersusun dalam 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.